Dan pertanyaan saya, mengapa Allah ini memilih yang sebagai simbol korban itu domba? Kenapa nggak binatang lain, Pak? Kayak babi, kayak apa singa gitu. Kenapa mesti domba nih? Ya. Apakah domba ini punya klasifikasi khusus, Pak? Ya. Atau mempunyai sifat-sifat khusus gitu? Baik, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini seperti biasa, saya ditemani oleh Pak Gembala Kurnia dan Yakin Yusias. Ya. Selamat malam Pak Kurnia. Malam, Pak Riko. Pak Yusias. Malam hari ini saya akan coba mengajak kita berdiskusi tentang satu tema yang menurut saya di dalam internal orang Kristen sendiri itu cukup familiar, Pak. Dan memang orang Kristen pasti tidak asing dengan kata ini, yaitu tentang domba korban. Karena memang Alkitab sering sekali menyebut atau menggunakan istilah ini dan mengenakannya kepada Yesus Kristus. Permasalahannya adalah bagaimana Alkitab bisa menjelaskan terminologi kata domba korban ini secara lengkap. Artinya supaya penonton bisa memahami bahwa apa sih sebenarnya makna yang tersirat di dalam kata domba korban ini. Persembahan domba korban. Iya, karena memang saya melihat di sosial media berseliweran tentang pemahaman yang salah tentang domba korban. Artinya justru mengorbankan manusia yang di dalam perjanjian lama sebenarnya tidak ada, tetapi akhirnya diganti menjadi manusia, dan itu akhirnya melenceng kemana-mana pemahaman seperti itu. Saya kepengen bahwa semua yang menonton di acara channel podcast kebenaran ini, mereka mendapatkan edukasi yang baik, yang sesuai dengan Alkitab. Saya berharap mereka bisa memahami itu. Baik, Pak Kurnia, kata domba korban itu kan sering kali disematkan kepada Yesus Kristus, gitu loh. Yang kita sama-sama meyakini bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Mengapa Yesus Kristus sering dijuluki sebagai domba korban atau anak domba Allah, kan gitu? Domba Paskah. Iya. Dan demi kepentingan apa kata itu disematkan kepada Yesus Kristus? Silakan Pak Kurnia. Iya, sebenarnya terminologi domba korban itu kan berarti domba itu jadi korban gitu. Iya. Maksudnya kenapa disebut korban? Karena dombanya ini sebenarnya tidak punya salah apa-apa, Bahkan tidak mengerti apa-apa. ya tidak mengerti apa-apa. Jadi dia dibunuh nggak salah kan gitu. Jadi maka disebut jadi domba korban. Ini sebenarnya terminologi domba korban ini tujuannya ini adalah Tuhan pertamanya itu yang mendengar pertama kali tentang bagaimana harus berkorban itu bukan Abraham. Oh, gitu. Oke. Jadi lantas siapa, Pak? Yang paling pertama kali dengar tentang pengorbanan domba, pengorbanan binatang ini sebenarnya adalah Adam dan Hawa. Karena mereka orang yang pertama kali jatuh ke dalam dosa. Mereka pertama kali jatuh ke dalam dosa, dan lewat pengorbanan domba inilah sebenarnya Tuhan mau mengajar mereka tentang bagaimana cara manusia itu diselamatkan dari dosa. Jadi karena upah dosa kan adalah maut. Iya. Adam dan Hawa sudah melanggar, maka mereka harus sebenarnya mereka harus jadi korban, harus menanggung hukuman, konsekuensi hukuman, Pak, ya? maut itu. Tetapi Allah akhirnya menjanjikan juru selamat kepada mereka, dan Allah sendiri langsung mendemonstrasikan bagaimana sebenarnya nanti juru selamat itu akan jadi korban dosa mereka. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 21, ini setelah jatuh ke dalam dosa. Silakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu.
lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi kalau binatang itu diambil kulitnya, berarti binatangnya ini mati tidak? Ya harus disembelih. Ya, mati disembelih, Iya. kan gitu. Jadi penyembelihan korban binatang itu sebenarnya Allah sendiri yang pertama kali mendemonstrasikan kepada Adam dan Hawa. Karena Adam melakukan dosa tadi, Pak. Adam melakukan dosa, ya kan? Nah, sebelum ada pengorbanan ini, binatang ini dikorbankan, sebelumnya Allah memberikan janji kalau di Kejadian 3 ayat 15 itu, coba dibaca. Ini sebelum apa Allah menyembelih hewan Sebelum kurban ya. menyembelih binatang ini, Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. iya. Jadi korban domba ini sebenarnya bukan ingat, saya bilang bukan ingat Abraham menyembelih, mempersembahkan korban Ishak, bukan. Abraham sendiri itu biasa melakukan pengorbanan domba karena ini adalah iman yang diajarkan dari sudah turun temurun, Dari mulai Adam, dari mulai Adam. Gitu. turun temurun. Nah, Adam ini diajar oleh Allah untuk apa? Agar Adam ini beriman percaya kepada tadi keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular itu. Nah, keturunan perempuan yang meremukkan keturunan si ular itu Juru selamat. juru selamat. Iya. Dan di Perjanjian Baru menjadi jelas ya Yesus Kristus kan gitu, yang lahir dari perawan Maria. Nah, tetapi sebelum juru selamat itu datang untuk menjadi korban dari dosa manusia, maka orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus datang, mereka untuk diselamatkan itu harus beriman kepada juru selamat yang akan datang. Begitu. Nah, jadi Abraham melakukan persembahan korban itu sebenarnya untuk mengingat Akan janji Allah. janji Allah yang akan datang yang sudah dijanjikan kepada Adam Adam. dan Hawa. Pertama yang dengarkan Adam. Ya. Nanti memang diulang juga kepada Abraham melalui keturunan Abraham lewat Sarah, semua bangsa di bumi akan beroleh berkah. Maka ketika Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel yang sama-sama mempersembahkan, Kain mempersembahkan apa? Hasil tanaman. Hasil tanaman, gitu kan. Sementara Habel mempersembahkan domba. Dan persembahan siapa yang diterima? Si Habel. Persembahan si Habel yang diterima, gitu. Karena Mengapa persembahan Habel yang tepat, Pak ya? persembahan Habel tepat? Persembahan Habel itu, Habel ketika mempersembahkan itu Domba. berarti Habel itu dia adalah beriman kepada juru selamat yang akan datang, yang akan jadi korban dosanya. Padahal kan gini loh Pak, logikanya seharusnya itu kan jadi benar. Karena kenapa? Kan si Habel itu kan sebenarnya karena dia peternak ya dia korbankan hasil usahanya dia. Karena Habel peternak itu ya. Iya. Lalu si Kain kan itu kan petani. Dia kan ya korbankan apa yang dia punya. Ya, itu sama-sama berkorban. betul. Kan, begitu, Pola kira-kira. pikir manusia seperti itu kan, pola pikir kita. Lalu apa yang membuat Allah tidak suka terhadap persembahan Kain tetapi dia suka terhadap persembahannya Habel? Ya, kalau kita melihat di coba Kejadian 4 ayat 4 itu. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, ayat 5 Kain Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. ya oke. Jadi persembahan Habel yang Tuhan indahkan, ya kan? Berarti persembahan Kain, Habel yang berkenan kepada Tuhan. Kainnya itu tidak. Ya. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka.
celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Oke, Dan karena jadi Kain itu katanya celakalah mereka yang mengikuti jalan yang Yang ditempuh ditempuh Kain. Kain. Nah, digambarkan sebagai apa? Mereka itu menghujat. ya, Jadi Kain melakukan persembahan itu adalah hatinya itu sebenarnya hati yang melawan Tuhan, gitu. Dia mau punya cara sendiri untuk supaya dia diselamatkan, gitu loh. Jadi dia mau punya ide sendiri. Itu adalah ide Kain, itu adalah tindakan Kain mempersembahkan sayur-sayuran itu adalah pemberontakan sebenarnya, penghujatan, gitu. atau dikata tidak taat, Pak ya. Ya, tidak taat, gitu. Sebenarnya masalahnya ada kalau Kain itu taat, maka kan Kain walaupun dia peternak, walaupun dia petani, Ya. ya, dia bisa minta dengan adiknya, Ya. kan begitu. Nah, jadi bukan persoalannya dia nggak bisa mempersembahkan binatang domba, gitu kan. Tetapi persoalannya adalah di hati dia itu ada pemberontakan, gitu. Atau penghujatan. Ada penghujatan, ya. Maka dia mempersembahkan yang dia mau, bukan yang Allah mau. Kenapa domba ini penting? Karena ini domba ini sebenarnya akan melambangkan atau bentuk dari iman orang yang percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang jadi korban seperti binatang yang mereka korbankan itu. Nah, pertanyaan saya, mengapa Allah ini memilih yang sebagai simbol korban ini domba? Kenapa nggak binatang lain, Pak? Kayak babi, kayak apa singa gitu. Kenapa mesti domba nih? Ya. Apakah domba ini punya klasifikasi khusus, Pak? Ya. Atau mempunyai sifat-sifat khusus gitu? Ya, domba ini kan adalah binatang yang penurut, gitu, ya kan? Yang penurut, dia kalau secara itu bulu putih, gitu, itu adalah lambang dari juru selamat yang memang tidak ada salah, gitu kan? Tidak ada salah, tetapi rela untuk menjadi korban dosa manusia, gitu. Maka Tuhan Yesus juga dikatakan seperti domba yang keluh yang dibawa kepada pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, gitu. Tidak melawan, ya, tidak melawan, gitu. Jadi kita dapat cerita waktu Yesus akan dihukum itu kan, tidak ada saksi-saksi palsu, semuanya kan dimunculkan, tetapi Tuhan Yesus diam saja. Sampai Pilatus sendiri bilang begini, gitu. Tidakkah untuk memberi bantahan ini, gitu. Engkau ini siapa? Gitu. Raja orang Yahudi kah? Gitu. Tuhan Yesus jawab, engkau sudah mengatakannya, gitu. Padahal dengan klaim dia adalah Mesias, Raja orang Yahudi, inilah sumber dari tuntutan orang Yahudi itu. Kok ini nggak mau, menurut pikiran Pilatus ini, kenapa ini kok mau dihukum mati, gitu kan? Tapi tidak melakukan pembelaan, gitu. Ini seperti domba yang keluh yang dibawa kepada pembantaian, begitu. Ya manut saja, nurut saja, Pak ya. Jadi cerita apa pengajaran domba korban ini adalah bukan diawali dari setat Abraham salah, atau itu dipotong domba itu supaya bisa kemudian bangsa Israel itu bisa bagi-bagi daging ke sesama, begitu. Tidak. Nggak ada urusan ke situ, ya, Pak? Tidak ada urusan ke situ. Karena itu ada waktu penyembelihan domba korban itu ada makna teologisnya, Pak ya, ada makna rohaninya, Pak ya. Jadi ketika Habel mempersembahkan korban itu, ya kan, dipersembahkan begitu. Itu bukan kemudian ada daging yang dimakan Habel, tapi gitu. di sini lemak-lemaknya dibakar, Pak ya. Dibakar. Jadi nggak ada yang dimakan sama manusia. Waktu itu kan dibakar begitu.
habis gitu. Nah, sama seperti nanti si siapa? Nuh. Si Nuh Iya. juga mempersembahkan Keluar dari Batra dia mempersembahkan itu. Iya. Nah, nanti memang akan setelah nanti Israel ada, itu baru diatur gitu. Mana korban yang Bisa bisa dimakan. dimakan nanti diambil imam mana diatur-atur seperti itu. Setelah bangsa Israel ada. ada. Jadi bikin korban ini bukan tujuannya bisa makan daging. Iya. Tidak, hakikatnya bukan itu. Atau bagi-bagi daging gitu. Ya, atau bagi-bagi daging atau kita bisa makan daging, itu bukan hakikat dari korban itu. Hakikat dari korban itu adalah saya ini orang berdosa. Iya. Nanti di masa depan Tuhan janjikan kirim juru selamat yang akan jadi korban bagi dosa saya. Seperti domba yang dikorbankan. Betul. Makanya itulah Alkitab sering mengenakan Yesus dengan kata domba korban. Betul. Yesus anak domba Allah. Yesus domba korban. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu tujuan hakikat dari tujuan utama dari persembahan korban di Perjanjian Lama. Dan hanya Yesus saja yang layak dapat julukan domba korban ya Pak. Iya, yang menggenapi hanya Yesus Kristus saja. Hanya Yesus saja, tidak ada tokoh lain. Tidak ada tokoh lain, gitu. Dan sebenarnya itu juru selamat ini kan sebenarnya dijanjikan di dalam Perjanjian Lama kan. Iya. Nah, orang yang beriman itu menanti-nantikan itu, gitu. Menanti-nantikan itu. Jadi yang nggak beriman nganggap nggak penting, kan begitu. Jadi Habel itu di dalam daftar pahlawan iman di Ibrani itu kan saksi-saksi iman. Habel itu disebut orang beriman. Gitu. Dia beriman. Jadi dia melakukan korban domba karena dia percaya. Seperti Adam dan Hawa percaya. Jadi waktu mereka makan kan mereka tidak percaya. Nah sekarang setelah mereka jatuh ke dalam dosa, benar mereka telanjang, mereka tahu ini akan mati nih. Ya. Nah, puji syukurlah mereka sama Tuhan kan, pasti mengucap syukur sekali karena Tuhan akhirnya kasih solusi bagi mereka. Berarti ini solusi langsung dari Tuhan. Betul. Bukan rekayasa manusia. Betul. Makanya inilah Injil. Gitu. Kabar baik. Mereka harusnya masuk neraka, dapat kabar baik, bisa masuk surga. Caranya bagaimana? Allah sendiri kirim juru selamat untuk menanggung dosa mereka. Allah sendiri nanti juru selamat yang dikirim itu akan menjadi korban bagi dosa mereka. Nah, sebelum itu datang, bikinlah itu. Susun batu berbentuk meja, ya disebut mesbah, begitu. Kamu taruh domba di atasnya, kamu sembelih di situ, begitu. Sambil mengaku dosa. Jadi praktek persembahan domba korban ini Allah sendiri yang memberi contoh, Pak ya. Betul, Allah sendiri. Jadi bukan mengingat Abraham mempersembahkan Ishak, bukan. Karena Abraham sendiri melakukan itu karena janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, gitu. Ya. Baik, Pak Kurnia. Ya. Saudara, tentang terminologi kata domba korban di dalam Alkitab, kami berharap Anda sedikit mendapatkan wawasan. Ada banyak pertanyaan Pak Kurnia yang akan nanti menyusul di part kedua dalam video ini. Misalkan bagaimana mekanisme cara penyembelihan domba korban, siapa yang melakukan, dan pada saat kapan, kan gitu. Tapi tunggu dulu karena kita akan lanjut setelah yang satu ini. Selamat malam Pak Kurnia. Terima kasih. Baik.